Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan ceritanya via WA admin. Kali ini ada yang sudah masuk, sebuah cerita misteri dari Bang Gibran. Terima kasih Bang Gibran, ditunggu ceritanya yang lain yang lebih mengerikan lagi ya. Oke, kisah ini dialami oleh keluarga sahabat saya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bisikan Gaib Merubah Hidupku. Saya adalah asli orang Madura, tapi aku menetap di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, yaitu Lamongan. Kehidupanku sangatlah susah, rumah pun aku tak punya. Waktu itu suamiku mencari tanah kosong yang tidak dipakai, lalu suamiku tanya pada yang punya untuk izin menempati tanah kosong itu. Lalu yang punya tanah menjawab, "Ya nggak apa-apa kalau kamu mau, tapi itu depannya kuburan loh." Lalu aku menjawab, "Iya nggak apa-apa pak." Singkat cerita, aku sudah mendirikan rumah gubuk kecil, yang penting tidak kehujanan atau kepanasan, dan anak-anakku bisa tidur nyenyak. Setelah sudah 1 bulan aku tinggal di gubuk itu, banyak kejadian-kejadian misterius. Salah satunya ada sosok genderuwo, dan genderuwo itu bilang, "Kalau kamu ingin pergi, pergilah, atau ingin beli apapun, gak usah takut." Kata si genderuwo itu yang sering menampakkan diri berwujud kakek-kakek tua. Tidak peduli siang atau malam, dia sering muncul. Tapi aku tidak memperdulikannya. Ya, waktu itu aku punya anak 4, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Sedangkan penghasilannya suamiku cuma sedikit. Kadang banyak, kadang gak ada penghasilan sama sekali. Pada suatu hari suamiku ikut nelayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 5 hari setelah kepergian suamiku ikut nelayan, sekitar pukul 10 malam, anak-anakku sudah tidur semua. Tiba-tiba rumahku ada sebuah angin yang sangat kencang mengelilingi rumahku. Tiba-tiba sesosok Nyi Blorong datang di hadapanku. Lalu Nyi Blorong itu berkata padaku, "Aku lihat hidupmu sangat susah. Maukah kamu aku kasih uang yang sangat banyak? Tapi ada syaratnya." Lalu aku bertanya, "Apa syaratnya?" Lalu Nyi Blorong itu menjawab, "Aku minta anakmu yang pertama, biar hidupmu bisa layak seperti orang-orang dan keluargamu bisa mengakuimu." Lalu aku menjawab, "Saya tidak mau kalau anak saya yang dijadikan tumbal." Tiba-tiba angin kencang datang lagi dan langsung hilang. Selesai itu aku tidur di samping anak-anakku, dan dalam tidurku aku bermimpi, aku disuruh ambil pusaka di samping rumahku. Pusaka itu berada di rimbunya bambu, dan waktu itu aku tidak memperdulikannya. Besoknya suamiku pulang dari nelayan, lalu aku cerita pada suamiku tentang kejadian yang sedang aku alami. Semenjak aku ditinggal ia menjadi nelayan, lalu aku putuskan mencari pusaka itu. Ya, pusaka yang berada di bambu samping rumahku ini. Lalu aku cari, ternyata ada tasbih yang sangatlah tua. Kemudian aku mengambilnya tasbih itu. Tiba-tiba tasbih itu benangnya putus semua. Lalu ku ambil butiran-butiran tasbih itu. Lalu ku hitung jumlahnya 33 butir. Lalu aku ganti dengan benang yang baru. Dan malamnya aku bermimpi lagi. Aku disuruh puasa selama 41 hari. Dan aku menjawab iya. Aku akan coba puasa 41 hari. Lalu puasa ke-30 hari, aku didatangin orang seperti pegawai bank. Lalu dia tanya kepadaku, "Assalamualaikum, Bu." Lalu aku menjawab, "Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak?" Kemudian orang itu menjawab, "Aku dapat mimpi Bu. Apakah benar Ibu menemukan benda pusaka di sini?" Kemudian ku jawab, "Enggak. Aku tidak menemukan apa-apa." "Jangan bohong Bu, karena mimpiku itu tidak mungkin kamu tidak menemukan pusaka itu." Aku masih kekeh menjawab tidak menemukan apa-apa. Lalu orang itu berbicara lagi, "Ya udah Bu, saya kasih uang 15 juta. Coba tunjukkan barang apa saja yang Ibu temukan di sini." Dan aku menjawab lagi, "Aku tidak menemukan pusaka apa-apa. Aku tidak menemukan pusaka apa-apa Pak di sini."
Tiba-tiba anak saya yang kecil menangis. "Sebentar ya Pak, aku masuk dulu ke dalam sebentar, anakku menangis." Lalu dia jawab, "Iya Bu." Dan ketika aku keluar lagi, ada hal aneh yang terjadi pada bapak-bapak itu. Ternyata saat aku keluar, bapak-bapak itu sudah tidak ada. Aku sampai terheran, kok aneh, pergi tapi kok nggak dengar suara motornya. Lalu pada suatu hari ada orang minta pertolongan sama aku. Dia menderita kanker payudara. Lalu aku mendapat bisikan gaib, dan menurut bisikan gaib itu, aku disuruh merendam tasbih itu di dalam air selama 3 menit. Lalu dikasih si ibu itu. Dan setelah aku mencoba menjalankan perintah dari bisikan gaib itu, aku mencoba meminumkan air rendaman tasbih tadi, dan yang terjadi sangat luar biasa. Ibu itu sembuh dari kanker payudara. Dan semenjak kejadian itu, banyak orang-orang yang meminta pertolongan denganku. Dan kejadian ini, aku masih ingat waktu itu tahun 2006. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.